Hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai OGIF positif. Saya Nurul Fadila Sulhan, NIM 43120017. Saya Dermavika, NIM 43120007. Saya Tri Aprilia, NIM 43120023. Saya Friska, NIM 43120021. Saya Dewi Kusul Hatimah, NIM 43120003. Saya Andi Isyana Sabila Yuda dengan NIM 43120013. Selamat menyaksikan. Pada pembahasan kali ini, ada beberapa materi yang menjadi poin penting yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama penjelasan mengenai OGIF, yang kedua cara membuat OGIF positif, dan yang ketiga contoh soal. Untuk materi yang pertama yaitu penjelasan mengenai OGIF, saya sendiri yang akan membawakan. Saya Friska dengan NIM 43120021. Apa itu OGIF? Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif yang disajikan dalam bentuk kurva disebut poligon distribusi frekuensi kumulatif atau OGIF. OGIF merupakan diagram garis yang dibuat berdasarkan frekuensi kumulatif. Adapun manfaat utama dari OGIF adalah untuk menyimpan secara cepat jumlah frekuensi yang teramati sampai dengan kelas pengamatan tertentu. OGIF terdiri dari dua macam, yaitu OGIF positif atau OGIF kurang dari, dan OGIF negatif atau OGIF lebih dari. Pada pembahasan materi kali ini, OGIF positif yang akan kita bahas. OGIF positif. OGIF positif dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi atas sebagai basis dan frekuensi kumulatif sebagai koordinat. Pada OGIF positif, nilai dari grafik atau bentuk grafik akan berbentuk cenderung naik hingga nilai frekuensi kumulatif terbesar paling bawah pada tabel. Hal tersebut terjadi karena nilai frekuensi kumulatif kurang dari yang cenderung naik dari kelas sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu cara membuat OGIF positif. Dapat dilihat di sebelah saya terdapat tabel data nilai dan frekuensi atau banyaknya data dalam setiap kelas, di mana pada data nilai memiliki interval 6 setiap kelasnya dengan frekuensi yang berbeda-beda, yaitu pada kelas pertama dengan data nilai 35 sampai 41 memiliki frekuensi 3 dan seterusnya, di mana total keseluruhan banyaknya data adalah 40. Untuk membuat OGIF positif terlebih dahulu kita harus mengetahui batas atas dari data nilai, kemudian mencari frekuensi kumulatif kurang dari pada tabel distribusi frekuensi. Pada slide selanjutnya kita menambahkan dua tabel, yaitu tepi atas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Pada tabel tepi atas kita harus menambahkan 0,5 pada setiap titik atas pada data, yaitu 41 ditambah 0,5 menjadi 41,5. Begitupun dengan kelas selanjutnya. Kemudian pada frekuensi kumulatif kurang dari dihitung dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas pertama dengan kelas selanjutnya, yaitu pada kelas pertama frekuensi kumulatif kurang darinya 3, dan pada kelas selanjutnya 3 ditambah 8 menjadi 11, begitu seterusnya hingga diperoleh frekuensi kumulatif kurang dari pada kelas ke-6 yaitu 40. Setelah diperoleh tepi atas dan nilai frekuensi kumulatif kurang dari pada setiap kelas, kita menggambarkan grafik di mana pada garis horizontal merupakan nilai tepi atas dan pada garis vertikal merupakan nilai frekuensi kumulatif kurang dari, sehingga diperoleh grafik seperti di sebelah saya. Kurva pada objek positif selalu bergerak dari bawah ke atas. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Hai teman-teman, saya Nurul Fadila Sulham dengan NIM 43120017. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang OGIF positif. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal OGIF positif yang pertama. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ini, maka di mana kita menyajikan suatu data, di mana
kita memperoleh dua kolom, yaitu nilai dan frekuensi. Nah, nilai yang kami pakai itu adalah 50 sampai 56, 57 sampai 63, 64 sampai 70, 71 sampai 77, 78 sampai 84, 85 sampai 91, 92 sampai 98 dengan frekuensinya 2, 3, 8, 6, 9, 7, dan 5. Nah, pada slide berikutnya teman-teman bisa lihat bahwa ada penambahan dua kolom di mana tepi atas dan frekuensi kumulatif kurang dari tepi atasnya. Di mana cara menentukan tepi atasnya yaitu contoh pada data pertama yaitu 50 sampai 56, di mana 56 itu adalah tepi atasnya. Jadi cara menentukannya tepi atasnya yaitu 56 ditambah 0,5. Begitu data seterusnya. Sehingga diperoleh 56,5, 63,5, 70,5, 77,5, 84,5, 91,5, dan 98,5. Nah, adapun kolom frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Cara menentukannya yaitu di mana data pertama itu frekuensinya 2. Nah, pada data berikutnya yaitu frekuensinya 3. Jadi frekuensi kumulatif untuk data yang kedua yaitu harus ditambah dengan data sebelumnya yaitu 2 ditambah 3. Jadi frekuensi kumulatifnya yaitu 5. Begitu seterusnya. Jadi sehingga dihasilkan frekuensi kumulatifnya kurang dari tepi atasnya yaitu 2, 5, 13, 19, 28, 35, dan 40. Nah, setelah kita menentukan tepi atas dan frekuensi kumulatif kurang dari tepi atasnya, kita dapat membuat grafiknya untuk menentukan ogive positifnya. Nah, di mana grafik itu ada garis vertikal dan horizontal atau sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya itu adalah nilai tepi atas, sedangkan untuk sumbu Y-nya yaitu nilai frekuensi kumulatif kurang dari tepi atasnya. Teman-teman bisa lihat pada slide ini. Nah, di mana kita menentukan dulu tepi bawah dari data untuk memplotkan data-datanya, di mana teman-teman bisa lihat bahwa ada nilai 49,5, di mana pada data pertama itu adalah 50 sampai 56, di mana 50 ini kita kurang dengan 0,5 sehingga menghasilkan 49,5. Setelah itu kita memasukkan semua data tepi atasnya, di mana 56,5, 63,5, dan seterusnya. Setelah itu kita memasukkan data frekuensi kumulatif kurang dari tepi atasnya yaitu 2, 5, 13, 15, 19, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita memplotkan data-datanya, di mana pada data yang pertama kita mendapatkan tepi atasnya yaitu 56,5. Nah, kita hubungkan dengan nilai frekuensi kumulatif kurang dari tepi atasnya yaitu 2. Jadi kita berikan tanda titik untuk menghubungkan kedua garis tersebut. Nah, begitu seterusnya sehingga diperoleh beberapa titik. Nah, titik-titik tersebut kita akan memplotkan sehingga dapat dilihat teman-teman di sini bahwa grafiknya itu naik ke atas. Nah, di mana ogive positif itu ditandai dengan grafik yang berada yang naik terus sehingga bisa dikatakan bahwa ogive positif itu adalah datanya mengalami kenaikan. Sekian dari apa yang saya jelaskan, semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Saya Tria Afrilia dengan NIM 431200023
akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui, OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan tabel yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, dapat kita lihat pada tabel hasil ulangan yang menunjukkan masing-masing frekuensi tiap kelasnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat OGIF positif yaitu dengan menentukan frekuensi kumulatif setiap kelas. Diperoleh frekuensi kumulatif pada kelas pertama yaitu 2. Frekuensi kumulatif pada kelas kedua yaitu 7. Nah, 7 ini berasal dari 2 ditambah 5. Kemudian pada kelas ketiga, frekuensi kumulatifnya 20. 20 berasal dari 7 tambah 13. Begitupun seterusnya sampai kelas ke-6 yaitu kelas terakhir dengan frekuensi kumulatif 40. Nah, 40 ini menunjukkan total nilai dari semua data. Langkah selanjutnya adalah menentukan tepi atas. Tepi atas dapat diperoleh dengan menambahkan 0,5 pada setiap intervalnya, sehingga diperoleh data 67,5, 70,5, 73,5, dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir yaitu 82,5. Kemudian membuat garis vertikal sebagai sumbu Y dan garis horizontal sebagai sumbu X. Nah, sumbu X ini sebagai tepi atas dan sumbu Y sebagai frekuensi kumulatif. Nah, pada sumbu X kita akan menulis tepi atas tiap-tiap kelasnya. Seperti yang terlihat pada grafik. Kemudian kita akan plotkan sumbu X dan Y-nya. Karena sumbu Y adalah frekuensi kumulatif, maka kita akan menarik garis dari 67,5 ke sumbu Y dengan frekuensi kumulatif 2. Begitupun seterusnya sampai dengan kelas ke-6. Titik teratas menunjukkan jumlah data dari total keseluruhan data, yaitu 40. Nah, contoh soal nomor 3 yaitu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif nilai ulangan matematika. Nah, pada skor dan frekuensi yaitu pada skor memiliki nilai 45 hingga 49 dengan interval 5 memiliki frekuensi 5. Nilai skor 50 hingga 54 memiliki frekuensi 10. Skor 55 hingga 59 memiliki frekuensi 8. Skor 60 hingga 64 memiliki frekuensi 12. Skor 65 hingga 69 memiliki frekuensi 6. Skor 70 hingga 74 memiliki frekuensi 4. Skor 75 hingga 79 memiliki frekuensi 5. Dapat kita lihat frekuensi kumulatif kurang dari skor 45 hingga 49 itu ada 5. Nah, bagaimana kita mendapatkan angka 15 itu? Yaitu dengan cara frekuensi kumulatif kurang dari sebelumnya dijumlahkan dengan nilai skor yang selanjutnya. Contohnya yaitu frekuensi kumulatif kurang dari memiliki frekuensi 5 ditambahkan dengan nilai selanjutnya yaitu skor 50 hingga 54 memiliki frekuensi 10 dijumlahkan dengan 5 tambah 10 menghasilkan angka 15. Nah, begitu pula dengan selanjutnya bagaimana kita mendapatkan angka 23 itu dengan cara frekuensi kumulatif sebelumnya 15 dijumlahkan dengan angka 8 menghasilkan angka 23. Begitu pula dengan selanjutnya hingga mencapai skor 75 hingga 79. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu angka terakhir skor 75 hingga 79, frekuensi kumulatif kurang darinya itu ada 50. Nah, otomatis frekuensi kumulatif lebih dari pada skor 45 hingga 49 itu 50. Lalu frekuensi kumulatif kurang dari skor 45 hingga 49 itu memiliki frekuensi 50, lalu dikurang dengan frekuensi kumulatif kurang dari 15. Nah, menghasilkan 45. Selanjutnya begitu hingga ke bawah hingga skor 75 dan 7 hingga 79.
Nah, dapat kita lihat pada grafik yaitu simbol X-nya ada 49,5, 54,5, 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, dan 79,5. Nah, ini didapatkan dengan cara tepi atas dijumlahkan dengan 0,5. Nah, simbol X-nya itu ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, data-data ini berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, grafiknya yaitu menaik ke atas, meningkat karena menunjukkan ini adalah ogive positif. Sedangkan kalau grafiknya itu turun menunjukkan bahwa ini adalah ogive negatif. Halo teman-teman, saya Dewi Kusnul Hatimah dan pada hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi ogive positif. Nah, di sini saya akan mempresentasikan data nomor 4. Nah, untuk nomor 4 perhatikan data di bawah ini yang dimana diberikan rentan dan frekuensi. Untuk rentan 71 sampai 75 diberikan frekuensi 2, 76 sampai 80 frekuensi 4, 81 sampai 85 frekuensi 12, 86 sampai 90 frekuensi 13, 91 sampai 95 frekuensi 6 serta 96 sampai 100 dengan frekuensi 3. Nah, selanjutnya adapun batas atas kelas. Jadi apa sih batas atas kelas itu? Jadi batas kelas merupakan batas dari suatu nilai-nilai dalam suatu distribusi. Nah, seperti contohnya yaitu dengan rentan 71 sampai 75 diberikan batas atas kelas lebih 0,5 yaitu 75,5. Selanjutnya dengan frekuensi kumulatif kurang darinya yaitu 4. Apa sih frekuensi kumulatif kurang dari itu? Jadi frekuensi kumulatif kurang dari itu merupakan jumlah dari nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi atas kelas. Nah, contohnya batas atas kelas 75,5 dengan frekuensi kumulatif kurang dari 2, 80,5 dengan frekuensi 6, 85,5 yaitu 18, 90,5 yaitu 31, 95,5 yaitu 37, dan 100,5 yaitu 40. Nah, selanjutnya kita bisa membuat grafik nih, grafik histogram ataupun grafik poligon. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai grafik garis. Nah, di mana kita membuat suatu grafik yang ada di sebelah saya, di mana untuk koordinat X-nya itu kami berikan nilai, selanjutnya untuk koordinat Y-nya itu kami berikan frekuensi. Nah, di sini kita bisa menulis nih frekuensi nilai batas atas kelas dulu. Yang pertama ada 70,5, ada 75,5, 80,5, 90,5, 95,5, dan 100,5. Selanjutnya frekuensinya sesuai dengan frekuensi kumulatif kurang dari ada 2, 6, 18, 31, 37, dan 40. Selanjutnya kita mencocokkan antara batas atas kelas dengan frekuensi kumulatif yang telah kita kerjakan atau yang telah ditetapkan. Nah, di mana 75,5 ini frekuensinya yaitu 2, sehingga kita bisa memplotkan garis di mana kita bisa menarik garis lurus dari nilai ataupun batas atas kelas. Selanjutnya kita tarik dari garis dari frekuensi, garis putus-putus, sehingga nanti akan terbentuk titik-titik yang dimana titik-titik itu akan dihubungkan sehingga membentuk suatu garis seperti yang ada di sebelah saya ini. Jadi kita bisa lihat grafiknya yaitu naik sesuai dengan nilai serta frekuensi yang telah diplotkan datanya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai contoh soal. Nah, sebelum berhenti ataupun sebelum selesai dari presentasi kami ini, saya memiliki kata-kata, yaitu bermimpilah setinggi langit. Jika kamu jatuh, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Masa depan memang tak pasti, tapi jika kita belajar dengan bekerja keras, maka kita akan sukses. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.